Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Talibat MG kelas 8 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-16 dengan judul pembahasan bab tawakal kepada Allah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menetapkan bahwa tawakal itu termasuk ibadah hati. Kasih garis bawah nih ya, ibadah memakai hati tawakal itu. Ya, karena ibadah ini kan bisa memakai hati, bisa memakai lisan, bisa memakai anggota badan. Nah, tawakal ini memakai hati. Yang kedua, murid dapat menentukan macam-macam tawakal. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan bahwa mengerjakan sebab tidaklah menghilangkan tawakal. Kita baca, tawakal adalah ibadah hati. Sekali lagi nih ya, kasih garis bawah. Termasuk ibadah yang paling utama yang wajib diberikan hanya untuk Allah semata. Nah, siapa yang bertawakal pada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, karena tawakal itu adalah, lihat di sini, menyerahkan dan bersandar kepada Allah dengan melaksanakan sebab yang disyariatkan atau dibolehkan. Jadi dia menyerahkan urusan dan bersandar pada Allah. Maka ini wajib. Oleh sebab itu, siapa yang bersandar dan menyerahkan urusan kepada selain Allah, ya dia syirik. Paham ya? Baik, ini kasih garis bawah ya. Nah, dalil di sini ada dua. Wajibnya kita untuk bertawakal pada Allah. Yang pertama, Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi digandengkan di sini. Orang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Nah, kalau bertawakal kepada selain Allah berarti tidak beriman. Paham ya? Baik, kemudian ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah menyebutkan di sini ciri-ciri orang beriman. Ya. Hanyalah orang yang beriman itu, ya, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang pertama, jika disebut Allah maka bergetar hatinya. Kenapa? Al-wajal di sini artinya adalah basalnya rasa takut terhadap Allah. Jadi dia bergetar hatinya karena takut pada Allah. Ketika Allah disebutkan, dia bergetar hatinya. Paham? Nih ciri orang beriman yang pertama. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah atasnya, maka bertambah imannya. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya orang beriman itu adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya bertawakal kepada Tuhan mereka, yaitu bertawakal kepada Allah. Paham ya? Baik, itu jadi ciri-ciri orang iman benar. Ya, keimanannya benar digandengkan dengan tawakal di sini. Nah, kita baca pokok pembelajaran kita ya, ada 4. Yang pertama, tawakal merupakan syarat sahnya iman. Tawakal termasuk bentuk ibadah yang terkumpul padanya berbagai bentuk ibadah lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan hambanya untuk bertawakal hanya kepadanya saja dan menjadikannya sebagai syarat sahnya iman. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nih, tolong kasih garis bawah, menjadikannya syarat sahnya iman. Ya. Jadi orang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah saja. Paham? Maka orang yang tidak bertawakal kepada Allah ya tidak sah imannya. Paham ya? Maka ini sangat penting sekali, menyandarkan hati ya, kepada Allah. 2. Macam-macam bentuk tawakal kepada selain Allah. Nah, ini yang dikasih garis bawah, tawakal kepada selain Allah ya. Yang pertama, tawakal kepada makhluk dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini kasih garis bawah. Ya, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Seperti orang yang bertawakal pada orang yang sudah mati atau gaib dalam mencari manfaat atau menolak bahaya. Ya, seperti mencari kesembuhan dari penyakit, mencari pertolongan, dan yang semisal. Kasih garis bawah nih, ini hukumnya syirik besar. Jadi dia bersandar kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu makhluk itu. Dan yang mampu hanya Allah semata. Contoh ngasih rezeki, nolak bahaya, beri kesembuhan. Ini kan hanya Allah yang mampu. Nah, kalau dia bersandar kepada makhluk, syirik dia. Ya. Misalkan dia yakin 100%
Mbah Dukun, ya sembuhkan penyakitku ini Mbah Dukun, karena engkau pasti bisa menyembuhkannya. Dia bersandar pada dukun itu. Nah, berarti ini kesyirikan besar, paham itu? Contoh, ada orang pengen rezeki datang ke Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kula nyuwun rezeki ingkang kathah. Dia yakin Nyi Roro Kidul bisa memberikan rezeki pada dia. Dia bersandar pada Nyi Roro Kidul. Ini syirik besar, paham ini? Lalu yang kedua, bertawakal bersandar kepada makhluk dalam perkara yang Allah berikan kemampuan padanya, berupa rezeki atau menolak gangguan dan semisalnya, ya, dari bentuk bersandar kepada sebab. Nih, tolong kasih garis bawah nih ya. Bersandar kepada sebab. Jadi dia bersandar pada makhluk, tapi dibolehkan begitu. Maksudnya sebenarnya dia itu bisa begitu. Nah, tapi ketergantungan hatinya itu kepada makhluk itu. Nah, maka ini hukumnya syirik kecil. Kasih garis bawah. Contoh, bersandar pada dokter yang ahli untuk mendapatkan kesembuhan. Wah, kalau nggak dipegang dokter ini pasti nggak bisa sembuh. Nah, dia mengatakan begitu, pasti nggak sembuh. Nah, ini berarti dia ketergantungan hatinya kepada si dokternya itu, bukan kepada Allah. Padahal yang menyembuhkan kan Allah. Dokternya itu hanyalah sebab. Paham? Ya bisa jadi kan waktu seharusnya menyembuhkan, obatnya salah misalkan, ya nggak jadi sembuh. Ya, maka semua itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Maka bersandar hatinya hanya kepada Allah, harusnya kan begitu. Contoh lagi, bersandar pada jumlah dan kekuatan pasukan yang besar untuk mendapatkan kemenangan. Ya, ini ya pernah terjadi ya di qadarullah masyafal di sejarah dulu kaum muslimin, ya, tapi setelahnya akhirnya menang ya. Sampai sebagian sahabat mengatakan biasanya kita kalau perang tuh jumlahnya sedikit. Nah, ini jumlahnya apa? Banyak. Pasti menang ini ya. Perang ketika melawan suku Hawazin ya. Nah, itu awalnya kalah ditunjukkan oleh Allah ya. Jadi walaupun banyak, kalau ada sifat sombongnya ya nggak jadi ditolong Allah. Nah, akhirnya ketika sudah disadari halal kesalahannya, Allah menolong mereka. Subhanallah. Ya, contoh lagi, bersandarnya seorang murid pada banyaknya belajar untuk mendapatkan kelulusan ujian dan yang lainnya, yang terdapat ketergantungan hati pada sebab dengan ketergantungan yang sempurna dengan melalaikan yang membuat sebab, yaitu Allah. Jadi maksudnya di sini intinya ya, dia bersandar kepada sebab saja, tidak kepada Allahnya. Ya. Contoh nih, ada orang kerja, ya, kerja wis pokoknya kerjane sing bagus, sing apik, misalnya pemborong gitu ya, bangunannya mantep beres, jadi nanti pasti dibayar oleh bosnya. Ternyata sampai hari bayaran bosnya pergi malahan, nggak jadi, ya, ngaplu dia. Ini contoh bersandar pada makhluk. Harusnya bagaimana? Iya, dia berusaha sebaik mungkin kerjanya, ya, keluarkan kemampuan terbaiknya, iya. Tapi jangan lupa dia itu juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ini sedang kerja bikin bangunan ini, ya Allah lancarkanlah ya Allah. Dia sandarkan begitu. Ya Allah, ini nanti ketika saatnya bayar semoga juragannya yang punya proyek ini uangnya disiplin ya Allah begitu. Jadi dia harus bersandar kepada Allah, paham ya, sang pembuat sebab. Ya, contoh lagi orang dagang misalkan, ya dagang bakso, ya, dia wajib bakso ini dibikin yang enak, bagus, halal, sebersih mungkin, sebaik mungkin, ini wajib, paham. Tapi jangan kemudian dia wes, karena aku sudah bakso ini udah terenak pasti laris gitu, jangan. Nah, dia harus sandarkan kepada Allah, ingat Allah, paham. Ya Allah, aku jualan bakso, ya Allah, ini sudah kuusahakan baksoku bagus, higienis, bersih, bergizi, dan halal 100% insya Allah. Ya Allah, datangkanlah rezeki untukku. Begitu caranya, paham? Ya, nah inilah bedanya orang Islam dan non-Islam. Ya nak, orang Barat itu mereka hanya menyandarkan kepada kemampuan mereka saja. Ya, orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika yang kafir ya, yang kufur, mereka itu hanya menyandarkan pada kemampuan mereka, bikin sebaik mungkin mobil begini begini begini. Bahkan kan pernah ada tuh bikin kapal yang sampai mereka bilang
nggak mungkin tenggelam begitu. Tapi ternyata Allah tenggelamkan juga kapal yang sudah dibuat sebagus mungkin, semewah mungkin, dan bahannya juga paling bagus di zaman itu. Tapi karena Allah kehendaki, tenggelamlah kapal itu. Ya, jadi inilah bedanya orang kafir dan orang Islam. Ketika orang Islam, ya dia wajib menyandarkan semua urusannya kepada Allah. Adapun orang kafir, dia hanya menyandarkan kepada sebabnya. Ya, baik, paham ya? Lalu yang ketiga, menjalankan sebab tidak berarti menghilangkan tawakal. Lihat, sungguhnya mengerjakan sebab dengan meyakini bahwa yang menciptakan sebab adalah Allah, tidaklah menghilangkan tawakal. Nih kasih garis bawah nih kalimat ini. Dan pimpinan orang yang bertawakal, yaitu Rasul SAW, mengerjakan sebab dan tetap bersandar pada Allah. Contoh, dalam perang Uhud, beliau memakai pakaian besi. Hal itu tidaklah mengurangi sikap tawakalnya pada Allah. Ya, paham? Maksudnya tawakal, ya, jadi kan menyandarkan hati kepada Allah, ya kan? Itu tadi mewajibkan kita ya tetap harus berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Jadi harus berusaha, baru hasilnya diserahkan pada Allah. Rasul mau perang pakai baju besi, bawa pedang dan sebagainya, ya paham. Nah, Rasul nggak kemudian wis aku wis serahkan pada Allah, aku maju wis rasangku pedang, rasangku tombak, rasangku panah, nggak usah pakai baju besi. Nanti kalau Allah mau nolong, insya Allah kita menang. Lu piye carane? Ya perang nggak bawa apa-apa, ya dipenggal nanti, paham. Nah, jadi usahanya ini harus dikerjakan. Ya, contoh sederhananya lagi tadi, ada orang pengen duit, ini rezeki kan, misalkan. Dia bilang aja, nanti kalau aku udah bersandar pada Allah kok, nanti insya Allah duitnya akan datang. Tapi dia nggak mau kerja. Gimana ini? Ini konyol. Orang yang tidak masuk akal seperti itu. Dan Allah tidak akan memberi pertolongan pada orang yang tidak berusaha. Maka usaha ini wajib. Paham? Hasilnya itu, seberapa hasil usahanya itu yang menentukan Allah. Contoh prakteknya lagi tukang bakso tadi. Dia udah buka baksonya, jualan dari pagi sampai sore misalkan. Baksonya bagus. Ini kan usahanya. Sebab dia datang dapat rezekinya, ya enggak? Tapi hari itu, misalkan hari Jumat, itu dia bukanya warung itu, dia dapat rezeki sehari 1 juta atau 1,5 juta atau 2 juta, itu Allah yang memberi. Paham? Tugasnya dia itu berusaha semaksimal mungkin. Paham? Nah ya, nah inilah tawakal itu tidak menghilangkan sebab. Bahkan orang yang bertawakal yang benar itu harus mengerjakan sebab. Paham ya? Ayo, lalu lanjutnya, dan dibolehkan seorang bertawakal pada orang lain, ya bersandar pada orang lain maksudnya, yaitu mewakilkan pada orang lain untuk mengurusi urusan duniawinya seperti urusan jual beli misalkan. Tapi tidak boleh mengatakan aku bertawakal padamu. Yang boleh mengatakan aku wakilkan. Ya, kasih garis bawahnya kepadamu. Karena sungguhnya meskipun dia menyerahkan atau mewakilkan pada orang lain dalam perkara jual beli, tapi dia harus bertawakal pada Allah dalam perkara tersebut. Ya, jadi bersamaan dengan usaha dia untuk mewakilkan urusannya pada orang lain, ya dia tetap berdoa menyandarkan urusannya kepada Allah. Paham ya? Ini contoh nih, ada orang jual beli mobil misalkan. Kalau dia tiap hari pergi Solo Jakarta mungkin capek ya enggak. Tapi dia punya temen yang bisa dia percaya. Aku wakilkan ya, kalau nyari mobil di Jakarta urusanmu. Nanti yang jual di Solo aku. Nah, lah dia tetap harus bertawakal pada Allah agar temannya ini, ya dia berdoa pada Allah kan. Ya Allah, moga-moga temanku kalau dapat mobil yang bagus ya Allah. Nah, nanti kalau dikirim ke Solo tidak ada kecelakaan, harus semoga aman ya Allah dan sebagainya, nanti akhirnya bisa kujual ya Allah. Paham? Jadi dia mewakilkan pada orang lain iya, tapi dia tetap harus bersandar kepada Allah. Dipahamin ya? Maka Allah ada dalam setiap urusannya. Masya Allah. Kemudian pembahasan yang terakhir, tawakal merupakan sifat orang yang beriman. Allah mensifati orang yang beriman dengan keimanan yang benar dalam ayat kedua, dengan 3 sifat yang mengharuskan terwujudnya iman yang sempurna. Ayat yang kedua di atas ya. Yang pertama, takut pada Allah ketika nama Allah disebut. Hal ini karena adanya pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah dalam hatinya. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Sungguhnya orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya. Lalu yang kedua, bertambah iman ketika mendengar kalamullah. Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau diperdengarkan, kalau mereka mendengar ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan dengan mengerjakan taat dan berkurang karena maksiat. Ya, jadi kalau mendengar kalamullah, mendengar Al-Qur'an, dia bisa tahu maknanya, dia amalkan, nah itu tambah imannya. Mafhum? Taib, ini orang beriman. Lalu yang ketiga, yang berkaitan dengan bab kita, yaitu bertawakal hanya kepada Allah. Ini ciri utama orang beriman. Ya, dia menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan mengerjakan sebab. Ya. Allah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu hanya bertawakal kepada Allah. Jelas ya masalah tawakal ini. Evaluasinya tolong dikerjakan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.